Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1461 Kaisar Iblis mengadakan perjamuan. Setelah Xing Hai membisikkan kata-kata ini di telinga Lin Bai, dan menyebutkan taruhannya, Lin Bai tahu bahwa perjamuan ini tidak sesederhana itu. Struktur kerajaan monster laut luas saat ini memiliki seorang Kaisar Iblis yang mengawasi dunia, dan 8 klan Iblis yang menyerahkan tanah dan menjadi raja di bawahnya. Kaisar Iblis telah menyatakan dirinya sebagai Kaisar, jadi tentu saja dia tidak bisa mentolerir begitu banyak 8 Kaisar yang tidak mematuhi perintah. Dan sekarang 8 Kaisar telah mencapai puncak kekuasaan di lautan kerajaan Iblis yang begitu luas, 8 klan Iblis semuanya ingin mengambil langkah maju dan menggantikan Kaisar Iblis. Oleh karena itu, Kaisar Iblis dan 8 klan Iblis telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Seperti yang dikatakan Xing Hai, tidak peduli kam mana yang dipilih Lin Bai untuk bergabung dalam perjamuan ini, dia akan menyinggung kekuatan lain. Jika kita melihatnya dari sudut pandang jangka panjang, pedang iblis Dong Fang Bai sudah habis dari tubuhnya. Keturunan pedang iblis. Raja 1000 kemenangan di bidang reinkarnasi. Pendekar pedang tingkat monster yang jenius. Tidak peduli halo apapun, itu sudah cukup untuk menimbulkan persaingan antar kekuatan di seluruh negeri Lingnan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Kaisar Iblis atau 8 klan Iblis dapat membawa Lin Bai di bawah panji mereka, Lin Bai akan menjadi pedang paling tajam di tangan kekuatan ini di masa depan. Kasim itu berkata, Tuan Pedang Iblis, Yang Mulia Kaisar Iblis telah menyiapkan sebuah rumah untukmu, dan juga memintaku untuk memberitahumu bahwa rumah ini akan menjadi milikmu selamanya, dan letaknya tepat di sebelah kota kekaisaran. Miliknya Yang Mulia Kaisar Iblis mengatakannya. Tuan Pedang Setan telah bertarung sejak lama, terima kasih atas kerja keras Anda, izinkan saya membawa Tuan Pedang Setan untuk beristirahat. Kata Kasim sambil tersenyum. Lin Bai mendengar arti kata-kata Kasim itu, dan jelas sekali bahwa Kaisar Iblis sudah berencana untuk memenangkan hati Lin Bai. Xing Hai tersenyum sedikit, terlalu jelas bagi Kaisar Iblis untuk melakukan ini. Perang baru saja berakhir, dan kita perlu mencari tempat untuk beristirahat. Meskipun Lin Bai tahu bahwa Kaisar Iblis mempunyai niat buruk, dia akhirnya mengangguk ringan, kalau begitu tolong pimpin jalannya. Ya, Kasim itu mengangguk. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Xing Hai dan 10 utusan reinkarnasi lainnya, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, aku akan pergi dulu. Aku akan kembali untuk melihat bidang reinkarnasi ini jika aku punya kesempatan. Xing Niu, seorang pria berwajah hitam, berkata dengan tenang. Jika kamu kembali lagi, mari kita bertarung dengan baik, dan akhir cerita tidak akan membosankan seperti hari ini. Setelah mengatakan itu, Xing Niu berbalik dan pergi. Ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Xing Niu, dia juga memiliki senyum tak berdaya di wajahnya. Dia juga mendengarnya. Xing Niu masih sedikit tidak puas. Lin Bai menyembunyikan tangannya dan tiba-tiba menembakkan panah dingin untuk mengalahkan mereka berlima. Xing Niu bahkan tidak menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Xing Si tersenyum dan berkata, adik, jangan perhatikan sapi keras kepala ini. Jika kamu kalah, dan kamu tidak mampu untuk kalah. Aku sangat iri padamu. Kamu boleh pergi. Jika tidak menginginkan kami, kamu harus terus menonton di sini. Kemudian, sisanya utusan reinkarnasi datang satu demi satu untuk memberi selamat kepada Lin Bai karena telah mendapatkan kembali kebebasannya. Lin Bai dan 12 utusan reinkarnasi pada awalnya tidak memiliki kebencian yang mendalam, dan mereka telah menjelaskan sebelum mengambil tindakan bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan yang fatal, dan bahwa setiap orang akurat dalam tindakan mereka dan akan berhenti pada menit terakhir. Lin Bai balas tersenyum dan meninggalkan bidang reinkarnasi bersama Kasim. Ketika dia mencapai tepi bidang reinkarnasi, Lin Bai melihat ke belakang dan melihat bahwa ketika lebih dari 15 juta pria klan iblis yang kuat memandang Lin Bai, mata mereka penuh ketakutan dan keterkejutan. Raja 1000 kemenangan. Satu-satunya Raja 1000 kemenangan di medan reinkarnasi. Pedang iblis. Sekelompok orang kuat memandang Lin Bai dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Mulai sekarang, nama pedang iblis akan bergema di seluruh kerajaan iblis laut luas. Ini pertama kalinya aku melihat ibu kota kekaisaran kerajaan iblis laut luas. Lin Bai berjalan di ibu kota kekaisaran kerajaan iblis laut luas yang makmur, memandangi ibu kota kekaisaran iblis dengan gaya berbeda di kedua sisi, gedung-gedung tinggi setinggi sekitar 1 kilometer, dan ukiran batu jalanan yang aneh. Ada banyak monster berpakaian aneh berjalan di jalan, dengan tubuh manusia dan kepala binatang. Kita di sini, Tuan Pedang Iblis. Tempat ini disebut, Sijian Suang. Ini disiapkan untukmu oleh Yang Mulia Kaisar Iblis. Kamu bisa beristirahat dengan baik di sini. Aku akan meneleponmu saat jamuan makan dimulai 10 hari lagi. Kasim membawa Lin Bai keluar dari istana ini dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Lin Bai mengangguk dan mendorong pintu hingga terbuka. Istana itu tidak besar atau kecil.
Lin Bai menghabiskan waktu 1 jam untuk mengenal istana itu. Kemudian Lin Bai menemukan kamar yang bagus, duduk bersila, dan mulai merawat luka di tubuhnya dan mengkonsolidasikan konsep pembunuhan yang baru saja dia pahami. 7 hari kemudian, luka Lin Bai mungkin telah sembuh dan kekuatannya pulih dengan baik. Dia membuka pintu Sijian Manor dan berjalan keluar. Tuan Pedang Iblis, mau kemana kamu? Lin Bai baru saja keluar dari pintu ketika dia mendengar suara seperti Drake. Melihat ke belakang, dia melihat Kasim yang dia lihat di bidang reinkarnasi terakhir kali, menatapnya dengan tatapan tersenyum. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata, ini pertama kalinya aku berada di ibu kota kekaisaran dan aku ingin jalan-jalan keluar. Ngomong-ngomong, ayah mertua kecil, apakah kamu tidak akan kembali ke istana? Apakah kamu di sini? Kasim itu tersenyum dan berkata, oh, bagaimana saya bisa pergi? Yang mulia Kaisar Iblis meminta saya untuk menjagamu dengan baik. Tuan Pedang Iblis baru saja tiba di ibu kota kekaisaran dan sangat asing, jadi mengapa jangan biarkan aku mengajak Tuan Pedang Iblis berkeliling? Wajah Lin Bai menjadi gelap dan matanya meredup sejenak. Berkata, tidak apa-apa. Lin Bai dan Kasim berjalan di jalan-jalan ibu kota kekaisaran, melihat ke sana-sini. Lin Bai kembali ke Sijian Manor saat larut malam. Apakah Kaisar Iblis memenjarakanku? Kamu tidak ingin melepaskanku? Lin Bai kembali ke Sijian Zhuang dan segera menutup pintu. Melihat keluar rumah, Lin Bai samar-samar merasakan aura banyak tuan. Jelas memperhatikan dia. Dalam 3 hari berikutnya, Lin Bai berkali-kali mencari alasan untuk pergi keluar untuk bersenang-senang, tetapi Kasim itu mengikuti Lin Bai tanpa terpisahkan. Lin Bai bahkan menggunakan beberapa keterampilan fisik untuk menyingkirkan Kasim di jalan, tetapi dalam waktu 1 jam, Kasim tersebut dapat menemukan jejak Lin Bai di ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, Lin Bai memahami dengan jelas bahwa Kaisar Iblis mengirim Kasim ini untuk melayaninya, dia hanya mengirim Kasim ini untuk mengawasinya. Kaisar Iblis melakukan ini hanya karena dia tidak ingin membiarkan Lin Bai meninggalkan kerajaan Iblis Laut Luas. Pada hari ini, Lin Bai sedang duduk bersila di dalam ruangan, berpikir keras tentang bagaimana cara melarikan diri dari ibu kota kekaisaran, tetapi suara Kasim terdengar, Tuan Pedang Iblis, perjamuan yang diselenggarakan oleh Kaisar Iblis dan 8 kaisar telah diadakan. Bersiap. Raja Iblis Kaisar memintaku untuk mengundangmu. Mendengar kata-kata yang datang dari pintu, wajah Lin Bai menjadi gelap begitu cepat. Tapi sekarang tidak ada cara lain, kita hanya bisa mengambil 1 langkah dan menunggu berikutnya. Ayo pergi dan lihat perjamuan antara Kaisar Iblis dan 8 kaisar. Trik macam apa yang ingin mereka mainkan? Lin Bai menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar, meninggalkan Sijian Manor bersama orang Kasim. Lin Bai bertanya, saya ingin tahu di mana perjamuan antara Kaisar Iblis dan 8 kaisar. Apakah di istana? Kasim itu berkata, ini bukan di istana. Perjamuan ini adalah perjamuan bersama yang diselenggarakan oleh Kaisar Iblis dan 8 klan Iblis. Jadi lokasinya adalah istana Yaoxing di ibu kota kekaisaran. Bab 1462 Klan Monster Elang Langit. Raja Elang. Istana pengundang bintang terletak di kota selatan ibu kota kekaisaran kerajaan monster laut luas. Ini adalah istana yang sangat megah yang dibangun di dataran tinggi, dengan tembok menghadap ke laut. Di bawahnya ada tebing setinggi ribuan kaki, dan air pasang datang dan pergi. Kasim membawa Lin Bai sampai ke istana pengundang bintang sebelum Lin Bai masuk, dia mendengar suara nyanyian dan tarian datang dari dalam. Tuan Pedang Iblis, tolong. Kasim itu memimpin Lin Bai melewati lorong panjang di istana Yaoxing dan sampai ke aula utama. Di aula utama terdapat pemandangan yang sangat indah. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah bermotif emas, memancarkan aura kekuatan yang menakutkan, duduk dalam posisi tinggi, alis pedangnya tertanam di pelipisnya, matanya setajam pisau. Dia hanya duduk di sana, dan dia memiliki aura mendominasi yang tidak menunjukkan kemarahan dan kekuatan diri. Saat ini, dia mengambil gelas anggurnya dan sedang mengobrol dan tertawa gembira dengan 8 orang terkemuka di bawah. Dia adalah Kaisar Iblis dari Kerajaan Iblis Laut Luas. Dan 8 orang di bawah ini adalah 8 kaisar kerajaan iblis laut luas. 1 kaisar dan 8 kaisar dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi sejati di kerajaan iblis Hanhai saat ini. Dia di sini. Ketika Kaisar Iblis melihat Kasim dan Lin Bai masuk, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangannya untuk melambaikan tangan kepada wanita muda yang menari dengan anggun di bawah. Para penari ini harus membungkuk hormat lalu keluar dari aula utama. Ketika mereka pergi, diam-diam mereka melirik Lin Bai, Raja Seribu Kemenangan di bidang reinkarnasi, dengan sudut mata mereka. Kasim itu memimpin Lin Bai, berlutut dan memberi hormat, Yang Mulia Kaisar Iblis, Tuan-tuan, bawakan pedang iblis. Lin Bai mendongak, menatap mata Kaisar Iblis, sedikit mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata, Dong Fang Bai, murid dalam dari Sekte Pedang Tongtian,
telah bertemu dengan Yang Mulia Kaisar Iblis dari Kerajaan Iblis Laut Luas. Lin Bai memberi hormat, tidak rendah hati atau sombong. Kaisar Iblis tertawa, murid utama yang dikirim oleh Pedang Tongtian memang layak atas reputasinya. Dia bisa mencapai pangkat Raja Seribu Kemenangan di lapangan samsara. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Duduklah. Kaisar Iblis berkata sambil tersenyum. Kasim itu membawa Lin Bai ke posisinya. Setelah Lin Bai duduk, dia berkata sambil tersenyum tipis, Yang Mulia Kaisar Iblis, meskipun saya selalu menyukai pelatihan, sudah lama sekali sejak saya meninggalkan Sekte Pedang Tongtian kali ini. Saya ingin meninggalkan laut luas Kerajaan Iblis besok. Tolong tanyakan Yang Mulia Kaisar Iblis ya. Setelah mendengar ini, Kaisar Iblis masih memiliki senyuman di wajahnya. Sebelum Kaisar Iblis dapat berbicara, salah satu dari 8 kaisar di bawah, seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan keagungan yang luar biasa, tersenyum dan berkata, Pedang Iblis, kamu adalah Raja Seribu Kemenangan di bidang reinkarnasi, dan kamu adalah sudah bebas. Anda bisa pergi kemanapun Anda mau, siapa yang peduli dengan Anda? Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia Kaisar Iblis? Kata pria parubaya yang agung sambil mencibir. Kaisar Iblis terkekeh dan berkata, Kaisar Elang benar, Dong Fang Bai, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kaisar Elang, salah satu dari 8 kaisar, penguasa tertinggi klan Iblis Elang Langit. Lin Bai melirik Kaisar Elang dan tersenyum tipis. Kemudian Lin Bai melihat ke 8 pemimpin klan Iblis lainnya dan melihat Kaisar Putih dari klan Ular Putih pada saat ini, Bai Huang ditemani oleh Bai Ling dan pria lainnya. Saudara senior Jiang Jing. Lin Bai sedikit terkejut ketika dia melihat pemuda di sebelah Bai Huang. Jiang Jing memandang Lin Bai dengan tatapan muram, tetapi tidak berbicara, sebaliknya, matanya memberi isyarat kepada Lin Bai untuk tidak bertindak gegabah. Lin Bai juga melihat bahwa Jiang Jing sepertinya tidak sadar saat ini, jadi dia tidak berinisiatif untuk menyapanya. Kaisar Iblis terkekeh dan berkata, perjamuan ini awalnya untuk merayakan kemunculan 1000 Raja Kemenangan di bidang reinkarnasi. Jangan terkekang dan bersenang-senanglah. Segera, musik dan tarian dimulai lagi, dan karakter di aula utama mulai minum. Setelah 3 putaran minum, Kaisar Elang mengambil gelas anggur, berjalan ke arah Lin Bai, dan berkata, namamu Dong Fang Bai, kan? Kaisar Elang berbicara dengan tatapan mendominasi. Lin Bai sedikit mengangguk, iya. Kaisar Elang terkekeh dan berkata, saya sangat mengagumi Anda. Datanglah ke klan Setan Elang Langit. Klan Setan Elang Langit kami dapat memberi Anda semua sumber daya budidaya untuk mencapai kesempurnaan dari alam Dewa Yang. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tertawa dan berkata, apakah ini hadiah gratis? Kaisar Elang mencibir, tentu saja tidak. Karena Anda telah mengambil sumber daya pelatihan dari klan monster Elang Langit saya, Anda secara alami harus melakukan sesuatu untuk klan monster Elang Langitku. Jika tidak ada yang lain, aku hanya membutuhkan kesetiaanmu selama 100 tahun, dan setelah 100 tahun, aku bisa melepaskanmu. Lin Bai terkekeh, dan diam-diam berpikir dalam hatinya rayuan telah dimulai. Kaisar Elang melirik semua orang dan berbisik kepada Lin Bai, dalam situasi ini, Kaisar Iblis dan 7 Kaisar Iblis lainnya, hanya aku, klan Iblis Elang Langit, yang dapat melindungimu. Lin Bai tercengang. Kaisar Elang, Tuan, apa maksudmu dengan ini? Kaisar Elang sedikit mencibir, Pedang Iblis, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu benar-benar bisa bebas setelah meninggalkan bidang reinkarnasi? Bisakah kamu benar-benar meninggalkan kerajaan Iblis Laut Luas? Setelah mendengar kata-kata Kaisar Elang, wajah Lin Bai menjadi gelap. Aku yakin kamu juga telah melihatnya. 10 hari setelah kamu keluar dari bidang reinkarnasi, apakah Kaisar Iblis membiarkanmu menghilang dari matanya? Belum lagi kamu keluar dari kerajaan Iblis Laut Luas, bahkan jika kamu keluar dari ibu kota kekaisaran ini, itu akan sulit. Kaisar Elang berkata sambil tersenyum. Dia mencibir lagi dan lagi, dengan tatapan dingin di matanya, seolah-olah dia telah melihat akhir cerita Lin Bai. Lagi pula, tidak peduli kubu mana yang kamu pilih untuk bergabung hari ini, kamu akan menyinggung 8 kekuatan besar lainnya. Bukankah kalian manusia punya pepatah? Jika kamu tidak memanfaatkanku, kamu akan dibunuh olehku. Seorang jenius sepertimu. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Terlebih lagi, kamu masih seorang pejuang manusia. Apakah menurutmu Kaisar Iblis dan 8 kaisar yang hadir dapat melihatmu kembali ke dinasti manusia? Kaisar Elang minum. Dia menyesap anggur kental dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangkat matanya sedikit, dengan sedikit rasa dingin di matanya, apakah Kaisar Elang mengancamku dengan kata-kata ini? Kaisar Elang tersenyum dan berkata, tidak, kamu adalah Raja 1000 Kemenangan di bidang reinkarnasi, Raja Lingnan. Jenius tingkat monster, beraninya aku mengancammu. Aku hanya memberimu peringatan. Aku, klan monster Elang Langit,
bisa memberimu sumber daya pelatihan yang cukup dan juga bisa memberimu perlindungan. Setidaknya, aku bisa melindungimu dari kekuatan lain. Pembunuhan itu. Kaisar Elang berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai terdiam setelah mendengar ini. Kaisar Elang benar. Jika dia tidak dimanfaatkan olehku, dia akan dibunuh olehku. Terlebih lagi, Lin Bai masih seorang pejuang manusia. Secara alami tidak mungkin bagi Kaisar Iblis dan 8 Kaisar membiarkan Lin Bai kembali ke wilayah manusia. Jangan melihat fakta bahwa Kaisar Iblis dan 8 Kaisar sedang tersenyum dan minum dengan Lin Bai sekarang. Ini semua adalah pertukaran kepentingan. Begitu kondisinya berantakan, Kaisar Iblis dan 8 Kaisar akan membunuh Lin Bai seketika. Lebih baik tetap berpegang teguh pada pendirianmu. Biarkan aku memikirkannya, kata Lin Bai ringan. Oke, toh kamu tidak bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran. Kaisar Elang tidak memaksa Lin Bai. Ketika dia mendengar bahwa Lin Bai ingin mempertimbangkannya, dia segera setuju dan berjalan ke samping dengan gelas anggur di tangan. Lin Bai menyaksikan Kaisar Elang pergi dengan mata muram, duduk di kursinya dalam diam. Saya ingin tahu bagaimana saudara Oriental akan memilih. Pada saat ini, Bai Ling dan Jiang Jing berjalan ke arah Lin Bai sambil memegang gelas anggur. Bab 1463 Asal-usul Jiang Jing. Bai Ling dikenal sebagai orang terkuat di bawah alam Yang Shen dari kerajaan iblis Hanhai, budidayanya sangat maju, ia sekarang dianggap sebagai raja terkuat di kalangan generasi muda dan penerus masa depan klan ular putih. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak menjawab. Bai Ling terkekeh dan berkata, Saudara Dongfang, ayahku memintaku untuk memberitahumu bahwa apa yang bisa diberikan oleh klan iblis Elang Langit kepadamu, aku, klan ular putih, akan memberimu 2 kali lipat. Tuan Bai Huang. Lin Bai melihat setelah mendengar ini, di kursi Kaisar Putih. Saat Lin Bai memandang Bai Huang juga sedikit mengangkat gelas anggurnya dan tersenyum pada Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih kepada klan ular putih, tapi saya tidak berencana membuat keputusan terburu-buru mengenai masalah ini. Bisakah Anda mengizinkan saya mempertimbangkannya? Bai Ling tersenyum, oke, pikirkanlah. Pelan-pelan, jangan cemas. Saudara Dongfang, omong-omong, Anda benar-benar ditakdirkan untuk bersama klan ular putih kami. Saya ingat bahwa klan Jiang Jing adalah kakak laki-laki Anda di Sekte Pedang Tongtian. Jika Anda datang ke kami klan ular putih, kalian juga bisa menjaga satu sama lain. Bagaimana menurutmu, saudara Jiang Jing? Bai Ling memandang Jiang Jing sambil tersenyum tipis. Jiang Jing tersenyum tipis tapi tidak berkata apa-apa. Lin Bai melirik ke arah Jiang Jing, dengan sedikit keraguan di matanya. Sampai saat ini, Lin Bai belum mengetahui asal-muasal Jiang Jing. Apakah Jiang Jing benar-benar mata-mata yang diatur oleh klan iblis di dalam Sekte Pedang Tongtian? Bai Ling terkekeh dan berkata, sepertinya aku di sini. Tidak nyaman bagi kalian saudara untuk berbicara, jadi aku tidak akan mengganggumu. Setelah mengatakan itu, Bai Ling pergi dengan segelas anggur, saudara Dongfang, saya anggota klan ular putih. Anda dapat mempertimbangkan persyaratannya. Tidak peduli berapa harga yang ditawarkan 7 klan iblis dan kaisar iblis lainnya, saya, klan ular putih, akan membayar 2 kali lipat. Bai Ling berbalik dan pergi sambil terkekeh. Jiang Jing memperhatikan Bai Ling pergi, lalu perlahan berjalan ke arah Lin Bai dan berkata, apakah kamu akan tinggal? Atau kamu akan pergi? Lin Bai melirik Jiang Jing, menyesap anggur, dan tidak berkata apa-apa. Negeri monster laut luas bukanlah tempat yang baik, kata Jiang Jing lagi. Lin Bai tetap diam. Jiang Jing tersenyum pahit dan berkata, Dongfang Bai, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Apakah Anda bertanya-tanya apakah saya mata-mata klan iblis? Lin Bai berkata sambil tersenyum, benarkah? Jiang Jing mendengar kata-kata Lin Bai dan tidak punya pilihan selain dia tersenyum tak berdaya, dari segi darah, saya memang anggota klan ular putih, tapi saya hanya bisa dianggap setengah. Setengah? Lin Bai bertanya dengan bingung. Jiang Jing menghela nafas pelan, ya, ayahku, seperti kamu, adalah seorang pejuang yang dijual oleh 10.000 lembah iblis ke kerajaan iblis laut luas. Namun, karena bakatnya yang luar biasa, ayahku dengan cepat dihargai oleh klan ular putih dan mengenalku. Ibuku. Keduanya jatuh cinta. Ibuku mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ayahku di klan ular putih, tetapi ayahku ingin kembali ke wilayah umat manusia. Pada akhirnya, ibuku tidak memberitahu ayahku dan pergi bersama ayahku. Mereka membunuh klan ular putih, tetapi sebelum mereka meninggalkan kerajaan monster laut luas, mereka diambil alih oleh klan ular putih. Saat itu, aku hanya 7 tahun. Klan ular putih mengeksekusi orang tuaku sebagai peringatan, tapi meninggalkanku sendirian. Aku dibesarkan di klan ular putih sampai aku berumur 15 tahun. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh ayahku, aku menemukan jalan menuju dinasti manusia. Saya berpura-pura menyerah kepada klan ular putih.
Menggunakan kenyamanan menjadi anggota klan ular putih, saya diam-diam meninggalkan kerajaan monster laut luas. Setelah saya pergi ke dinasti manusia, saya menyadari mengapa ayahku harus kembali. Lalu aku bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian sampai aku bertemu denganmu dan menerima misi. Jiang Jing duduk di sebelah Lin Bai dengan ekspresi kesepian di wajahnya, dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Lin Bai sedikit terkejut saat mendengar Jiang Jing mengatakan hal ini. Jiang Jing berkata, saya tahu Anda mungkin tidak percaya apa yang saya katakan sekarang, tapi... Lin Bai berkata, saya percaya. Jiang Jing menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Bai tidak akan percaya apa yang dia katakan. Tapi dia tidak menyangka Lin Bai akan mempercayainya. Lin Bai berkata, saya percaya bahwa kakak senior Jiang Jing adalah orang baik, tetapi itu juga karena saya, Dong Fang Bai, tidak memiliki banyak teman dalam hidup saya. Jika saya memilih untuk tidak mempercayai Anda sekarang, maka saya akan memiliki satu kurang teman. Lin Bai berkata ringan, menyesap anggur. Aku tidak punya banyak teman dalam hidup ini. Jika aku tidak mempercayaimu, aku akan kehilangan teman lagi. Jiang Jing mendengar kalimat ini, dan kehangatan perlahan muncul di hatinya. Anak-anak yang lahir dari persatuan manusia dan iblis disebut setengah iblis. Di negeri Lingnan saat ini, status setengah iblis sangatlah rendah. Ras manusia memandang rendah setengah iblis dan merasa bahwa penyatuan ras manusia dan ras iblis adalah kejahatan keji. Ras iblis juga memandang rendah setengah iblis dan merasa bahwa darah ras manusia telah menodai keluhuran ras iblis mereka. Diakui oleh seseorang adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Terima kasih, kata Jiang Jing penuh terima kasih. Lin Bai tersenyum tipis, mengambil gelas anggur, dan mendentingkannya dengan Jiang Jing. Jiang Jing berbisik, malam ini 8 klan iblis dan kaisar iblis pasti akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan hatimu, tetapi kamu tidak boleh menolak atau setuju. Setelah kamu menolak, 8 klan iblis dan kaisar iblis pasti tidak akan membiarkan kamu biarkan hidup. Tetapi jangan setuju dengan mereka. Begitu Anda menyetujui kekuatan apapun, kekuatan lain akan diam-diam membunuh Anda. Jiang Jing memperingatkan. Saya mengerti, tapi saya tidak punya pilihan lain sekarang. Kaisar Iblis mengirim orang untuk menjadikan saya tahanan rumah. Saya akan diawasi kemanapun saya pergi, kata Lin Bai dengan suara rendah. Jiang Jing berkata, jangan khawatir, saya akan menemukan jalan. Selain itu, saya akan menyiapkannya di sisi Gunung Xiandong. Lin Bai tertegun dan menatap Jiang Jing. Jiang Jing berkata dengan lembut, belum lama ini, saya menemukan kesempatan untuk mengirim beberapa murid Sekte Pedang Tongtian untuk meninggalkan kerajaan iblis laut luas. Sayangnya, ketika saya pergi mencari Nixiong Zuolian dan yang lainnya, itu kebetulan adalah pertempuran 1000 kemenangan. Pada awalnya, saya mengetahui bahwa pedang iblis itu adalah Anda, jadi saya menunda kali ini. Jangan khawatir, para murid dari Gunung Xiandong telah tiba di ibu kota kekaisaran. Pertama-tama Anda menstabilkan 8 iblis klan dan kaisar iblis, kupikir aku akan menemukan cara bagimu untuk melarikan diri. Jiang Jing berbisik dengan wajah serius. Saudara senior Jiang Jing. Lin Bai tidak menyangka bahwa Jiang Jing benar-benar memikirkan cara untuk membuat murid-murid Sekte Pedang Tongtian pergi. Jiang Jing terkekeh dan berkata, bukankah aku berjanji padamu di kota Dongsuang? Jangan impulsif. Aku akan menemukan cara untuk membawamu kembali ke dinasti manusia. Meskipun kali ini agak lama, lebih baik daripada tidak sama sekali bisa kembali selama sisa hidupmu, oke. Lin Bai menunjukkan sedikit rasa terima kasih di matanya dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Jiang Jing berbisik, stabilkan 8 klan iblis dan kaisar iblis, jangan setuju, jangan tolak, gantung dulu, 5 setelah keesokan harinya, larut malam, kami akan membahas rahasia di dalam Sijian Manor dan rahasia di luar Sijian Manor. Kami akan memilihmu di jalanan. Selama kamu meninggalkan ibu kota kekaisaran, aku akan punya cara untuk mengirimmu kembali ke dinasti ras manusia. Jiang Jing berkata dengan suara rendah. Oke, Lin Bai setuju. Segera, Jiang Jing berdiri dan pergi, kembali ke Bai Huang dan Bai Ling. Keduanya tampak penasaran dengan apa yang dibicarakan Jiang Jing dan Lin Bai. Lin Bai tidak tahu apa yang dikatakan Jiang Jing, hanya setelah dia selesai berbicara. Senyuman di wajah Bai Huang dan Bai Ling menjadi semakin cerah. Pada perjamuan malam berikutnya, 8 klan iblis lainnya datang satu demi satu dan menawarkan undangan setinggi langit kepada Lin Bai, tetapi Lin Bai hanya menjawab dengan satu kalimat, biarkan saya memikirkannya. Bab 1464 Larut Malam. Setelah perjamuan malam berlangsung hingga tengah malam, 8 klan iblis dan kaisar iblis berdiri dan pergi dengan kepuasan, dan Kasim juga mengirim Lin Bai kembali ke Sijian Manor. 5 hari kemudian, waktu yang dalam. Itu benar, aku berencana untuk bertarung. Lin Bai kembali ke desa pencucian pedang yang diatur untuknya oleh Kaisar Iblis,
dan duduk di dalam ruangan, dengan pikiran yang terus-menerus muncul. Di matanya, warnanya sejuk. Dalam 5 hari berikutnya, Lin Bai meninggalkan Sijian Manor bersama Kasim setiap hari dan berkeliaran di sekitar ibu kota kekaisaran, bermain dengan hal menarik apapun yang dilihatnya. Tidak ada niat untuk pergi. Hal ini membuat Kasim merasa sangat nyaman. Saat senja di hari kelima, Lin Bai dan Kasim kembali ke Sijian Manor bersama. Lin Bai berkata, "Aku lelah, ayo pergi dan istirahat dulu." Kemudian dia kembali ke kamarnya dan tetap berada di balik pintu tertutup. Kasim itu berkata, "Tuan Pedang Iblis, mohon lebih mempertimbangkan keinginan yang mulia Kaisar Iblis. Jika Tuan Pedang Iblis memiliki persyaratan lain, Anda juga dapat menyerahkannya kepada Yang Mulia Kaisar Iblis. Selama Tuan Pedang Iblis membutuhkannya, Kaisar Iblis dapat memuaskanmu." Lin Bai mengangguk, kembali ke kamar, dan tetap berada di balik pintu tertutup. Dan si Kasim juga langsung pergi. Setelah menunggu Kasim pergi, Lin Bai membuka matanya di dalam ruangan dan berkata dengan suara rendah, "Kasim ini telah mencapai kesempurnaan alam Yin Sein. Dia tidak perlu khawatir. Masih ada orang di dalam villa pencucian pedang ini. Ada 18 master kesempurnaan agung alam suci Yin, dan ada lebih dari 100 master kesempurnaan agung alam suci Yin di luar si Jianzhuang. Monster-monster ini tidak terlihat seperti monster di keluarga biasa. Sebaliknya, dia terlatih dengan baik, seperti seorang prajurit." Lin Bai berkata diam-diam dengan tatapan tajam di matanya. Ketika dia sampai di jendela, Lin Bai menyaksikan bulan terang di langit berangsur-angsur naik ke langit, dan berkata dengan tenang, "Saudara senior Jiang Jing berkata bahwa saya hanya perlu menyelesaikan masalah tersembunyi di dalam Sijian Manor, dan masalah tersembunyi di luar. Sijian Manor diserahkan kepada mereka. Selesaikan. Itu bagus, sekarang mari kita tunggu sampai larut malam." Lin Bai berdiri di jendela, menyaksikan bulan cerah terbit sedikit demi sedikit di atas kepalanya. Bas! Tiba-tiba pada saat ini, Lin Bai merasakan niat pedang yang tajam dan niat membunuh datang dari luar desa pencucian pedang. Sword Inten, Lin Bai adalah seorang kultivator pedang, apalagi sekarang ilmu pedang Lin Bai sangat tinggi. Jika ada Sword Inten dalam radius 10.000 meter, persepsi Lin Bai tidak akan lepas. Niat membunuh, sejak Lin Bai mengembangkan konsep membunuh, persepsi Lin Bai tentang niat membunuh bahkan lebih menakutkan. Apakah mereka di sini? Apakah mereka sudah mulai mengambil tindakan? Lin Bai merasakan niat pedang dan niat membunuh datang dari luar Sijian Manor. Meski sangat lemah, Lin Bai masih merasakannya. Kalau begitu, izinkan aku memulainya juga. Lin Bai tersenyum sedikit, mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar ruangan. Begitu dia tiba di halaman, Kasim itu muncul di depan Lin Bai tanpa jejak, dan berkata sambil terkekeh, "Tuan Pedang Iblis, malam masih dalam. Aku ingin tahu kemana Tuan Pedang Iblis pergi." Lin Bai tersenyum tipis, "Sekte Kaisar Iblis. Ketika kamu datang untuk melihatku, bukankah menurutmu aku sedikit terlalu lemah? Tidak mudah bagimu, yang telah mencapai alam Dzogchen dari Yin Sage, untuk menghentikanku." Kasim itu tersenyum. "Tentu saja aku tidak bisa menjadi bidang reinkarnasi Qian Sheng. Lawan Raja, tetapi ada 18 pengawal pribadi Kaisar Iblis di istana pembersih pedang ini, semuanya adalah tuan yang tidak lebih lemah dari Sang Raja. 12 utusan reinkarnasi. Jika Tuan Pedang Iblis ingin mencoba kemampuannya, dia juga bisa, ya." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Seorang master yang tidak lebih lemah dari 12 utusan samsara, maka saya benar-benar ingin melihat itu." Zeng! Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan, dan cahaya dingin dari niat pedang keluar. Menyebar keluar. Ekspresi si Kasim berubah, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Pada saat yang sama, 18 sosok dengan cepat menyerang dari segala arah di Sijian Manor dan mendarat di sebelah Kasim. Kasim itu berkata, "Tuan Pedang Iblis, saya menyarankan Anda untuk berpikir 2 kali sebelum bertindak. Bukan hanya kami, pengawal pribadi Kaisar Iblis, yang ada di sini. Ada lebih dari 100 pengawal pribadi Kaisar Iblis di luar. Bahkan jika Tuan keterampilan pedang-pedang iblis sungguh ajaib, kami akan membunuh kami semua, tetapi saya khawatir keributan itu juga akan mengingatkan Yang Mulia Kaisar Iblis." Mata Lin Bai menjadi dingin dan dia mengangkat pedang iblisnya, "Untuk membunuhmu telur busuk dan tomat busuk, apakah kita perlu membuat keributan besar?" Ketika Kasim mendengar ini, dia langsung mencibir dan berkata, "Hentikan dia, aku akan memberitahu Raja Iblis Kaisar." Segera, 18 orang yang muncul di sebelah Kasim menggunakan kekuatan mengerikan untuk menyerang Lin Bai. Pada saat ini, Kasim dengan cepat mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanannya dan ingin memberitahu Kaisar Iblis. "Kamu tidak boleh meremehkanku, kan? Kamu ingin melawanku bahkan jika kamu berada dalam jarak 100 langkah dariku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Raja 1000 kemenangan di bidang reinkarnasi begitu mudah didapat?" Lin Bai matanya tajam.
Mencibir di sudut mulutnya. Apa? Dalam sekejap, si Kasim merasakan hawa dingin yang menyesakkan dari niat membunuh yang mengembun di tubuhnya. Tiba-tiba, Kasim menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai menghilang dari tempatnya berada. Cahaya pedang yang lebih kuat dari matahari, bulan dan bintang melewati tenggorokan 18 orang yang hadir. Pedang itu menghantam Kasim dengan kecepatan ekstrim. Sebelum, pedang ini mengandung kekuatan 3 konsepsi artistik yaitu pembunuhan, aurora, dan hujan lebat belum lagi 18 orang ini. Bahkan jika master dari alam Yang Shen datang, mereka mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Fiuh. Cahaya pedang lewat, langsung membunuh Kasim dan 18 orang lainnya dengan satu pedang, dan jatuh ke dalam genangan darah. Lin Bai mencibir dan berkata, dengan sedikit kekuatanmu, kamu masih ingin berdiri bahu-membahu dengan 12 utusan reinkarnasi. Salah satu dari 12 utusan dapat dengan mudah membunuh kalian semua. Lin Bai mengangkat tangannya dan membunuh Kasim itu dan 12 utusan, 18 orang lainnya dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Mayat-mayat ini tidak berguna sekarang, tetapi ketika Lin Bai kembali ke Sekte Pedang Tongtian, ini akan menjadi kontribusi. Setelah Lin Bai membunuh Kasim dan 18 orang lainnya, dia langsung keluar dari Si Jianzuang. Di luar Si Jian Manor, di lorong gelap, tanah berlumuran darah, tapi tidak ada tubuh yang terlihat. Begitu Lin Bai keluar dari Si Jian Manor, ratusan sosok muncul dengan cepat dalam kegelapan, mendatangi Lin Bai dan berteriak, Saudara Dongfang, kamu baik-baik saja. Lin Bai melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang-orang ini adalah Nisiong Zuolian, Jingsu dan semua murid Sekte Pedang Tongtian di Gunung Xiandong. Tentu saja ada Jiang Jing. Ada juga lebih dari 10 veteran termasuk Bai Zan. Lin Bai pernah berjanji pada Bai Zan bahwa ketika dia memiliki kemampuan untuk meninggalkan kerajaan iblis laut luas, dia akan membawa mereka pergi bersamanya. Tidak apa-apa. Lin Bai tersenyum dan berkata, Nisiong, Zuolian, Jingsu, tampaknya dalam hampir setahun terakhir, kultivasi Anda juga meningkat pesat. Anda semua telah mencapai kesempurnaan agung dari alam Sageyin. Lin Bai baru kemudian dia terkejut menemukan bahwa pada saat ini, budidaya 72 murid Sekte Pedang Tongtian di Gunung Xiandong hampir mencapai tingkat puncak alam suci Yin tingkat ke-9. Dan tingkat kultivasi Nisiong, Zuolian, Jingsu, Luo Xuan, Lei Yize, Li Feng dan lainnya bahkan telah menembus hingga menyempurnakan ranah Yin Seng. Nisiong berkata, terima kasih kepada kakak senior Jiang Jing karena telah mengirimkan banyak sumber daya pelatihan, jika tidak, kami tidak akan membuat kemajuan besar dalam 1 tahun. Lin Bai memandang Jiang Jing dan berkata, terima kasih, kakak senior Jiang Jing. Jiang Jing berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Kami telah membunuh semua agen rahasia Kaisar Iblis di luar desa Sijian. Mari kita bicara sekarang setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran. Saatnya kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Sudah lama sejak kami pergi. Sudah tumbuh. Jiang Jing terkekeh. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan kembali ke Sekte Pedang Tongtian, semua murid Sekte Pedang Tongtian sangat bersemangat dan bahagia. Ya, ini waktunya untuk kembali. Saatnya untuk kembali dan menyelesaikan masalah dengan mereka. Mata Lin Bai tajam, dan lebih dari 100 tuan manusia dari tempat ini masuk ke ibu kota kekaisaran. Di bawah bimbingan Jiang Jing, mereka menuju keluar ibu kota kekaisaran. Pergi. Bab 1465, keluar dari ibu kota kekaisaran. Ini adalah pil energi iblis. Setelah meminumnya, kamu akan memancarkan energi iblis selama 3 jam. Ini dapat menyembunyikan aura manusia. Setelah mengambil beberapa langkah, Jiang Jing mengeluarkan satu dari tas penyimpanan. Botol giok, yang berisi lebih dari selusin pil, diserahkan kepada Lin Bai. Setelah Lin Bai melepasnya, dia mengambil satu dan meminumnya langsung. Ras iblis sangat peka terhadap persepsi nafas ras manusia, dan ras manusia juga sangat peka terhadap persepsi ras iblis. Ketika Lin Bai melihat Nisiong dan yang lainnya, dia sangat penasaran. Dia menemukan bahwa Nisiong dan yang lainnya dipenuhi dengan roh jahat, tanpa aura pejuang manusia. Kemudian Jiang Jing mengeluarkan pil roh jahat, dan Lin Bai mengerti. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai mengeluarkan pil energi iblis dan meminumnya. Secara bertahap, jejak aura iblis memenuhi tubuhnya. Bahkan iblis di alam Yang Shen tidak dapat melihat melalui penyamaran Lin Bai. Tinggalkan ibu kota kekaisaran dulu, kata Jiang Jing. Lin Bai, Nisiong dan yang lainnya semuanya mengangguk sedikit dan berjalan cepat keluar ibu kota kekaisaran. Dibutuhkan sekitar lebih dari 1 jam berjalan kaki dari Si Jianzuang ke gerbang selatan ibu kota kekaisaran. Dan tepat ketika Lin Bai dan yang lainnya tiba di depan gerbang kota selatan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di jalan redup di depan, memandang murid-murid Sekte Pedang Tongtian sambil mencibir. Tuan Pedang Iblis, kamu pergi tanpa pamit. Ini memalukan bagi kerja keras Kaisar Iblis.
Sosok itu sedikit mencibir dan menatap Lin Bai, dengan niat membunuh muncul di matanya. Lin Bai melihat pria ini dan merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan merasuki tubuhnya, dan ekspresinya segera berubah sedikit. Orang ini sangat kuat. Alam Yang Shen. Lin Bai berkata dengan dingin di dalam hatinya. Tabrakan. Kemudian, di belakang sosok itu, suara guncangan bumi terdengar. Tentara yang mengenakan baju besi berat dengan cepat datang ke sini dan mengepung Lin Bai dan yang lainnya. Jiang Jing melihat, sudah berakhir, ini Wan Peng. Lin Bai bertanya, apakah kamu kenal dia? Jiang Jing berkata, salah satu dari 18 kapten kamp patroli ibu kota kekaisaran, Wan Peng. Mereka bertanggung jawab atas menjaga keamanan ibu kota kekaisaran. Kekuatannya juga sangat kuat, budidaya kapten berada di ranah Yang Shen. Saya tidak menyangka Kaisar Iblis benar-benar mengirim kapten dari kamp patroli kota kekaisaran untuk mengawasi Anda. Wajah Lin Bai menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata Jiang Jing. Ada sedikit rasa dingin. Seorang penguasa alam Yang Shen muncul. Sekitar lebih dari 1000 tentara dari kamp patroli ibu kota kekaisaran muncul, mengelilingi murid-murid sekte pedang Tongtian. Wan Peng terkekeh dan berkata, Tuan Pedang Iblis, apakah kamu akan berjalan kembali sendirian? Atau apakah aku akan menyeretmu kembali setelah kakimu patah? Melihat Wan Peng, penguasa alam Dewa Yang, muncul, seluruh pedang Tongtian para murid sekte semuanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, terutama Nisiong Zuolian, Jingsu Li Feng dan lainnya, yang wajahnya sangat dingin. Lin Bai bertanya, seberapa jauh tempat ini dari meninggalkan ibu kota kekaisaran? Jiang Jing menjawab, tidak jauh. Kita punya waktu sekitar 1/4 jam untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran. Tapi satu-satunya cara untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran adalah telah diblokir oleh ribuan orang. Peng memblokirnya. Kita tidak bisa pergi sampai kita menanganinya. Jiang Jing berkata dengan tenang. Mata Lin Bai tajam dan dia berkata, serahkan Wan Peng padaku, dan murid-murid lainnya akan keluar dan meninggalkan ibu kota kekaisaran untuk putaran berikutnya. Setelah mendengar ini, Nisiong berseru dan bertanya, Saudara Dongfang, apakah kamu punya cara untuk menghadapi yang ini? Seorang master di alam ilahi. Lin Bai terkekeh dan berkata, hanya ada satu cara, bunuh saja dia. Lakukan. Mata Lin Bai tajam, pedang iblis tiba-tiba terhunus, dan sosok Lin Bai melintas untuk membunuhnya menuju ke arah Wan Peng. Niat membunuh yang sedingin es dengan cepat menyebar dari tubuh Lin Bai, dan pedang yang sangat dingin langsung menuju ke tenggorokan Wan Peng. Saudara-saudara junior, berjuanglah untuk keluar dari ibu kota kekaisaran. Kami kembali ke sekte pedang Tongtian. Nisiong, Jingsu dan yang lainnya mengangkat pedang mereka dan berteriak. Sialan, aku sudah lama ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Madeh, aku sudah menahan diri di Gunung Xiandong selama hampir setahun, dan akhirnya aku bisa membunuh monster itu. Aku akan mengambil nyawa dan mati dengan enteng. Jika kamu tidak menerimanya, kami akan melakukannya. Satu demi satu, pedang pembawa surga murid sekte itu mengeluarkan pedangnya dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Murid dari sekte pedang Tongtian ini telah berada di kerajaan monster laut luas selama hampir 1 tahun, bertarung melawan klan monster setiap hari. Selama bertahun-tahun, sifat kekanak-kanakan dalam diri mereka telah dihaluskan, dan sebagai gantinya mereka mendapatkan banyak ketabahan. Sekarang kita berusaha sekuat tenaga, tidak ada satupun murid dari sekte pedang Tongtian yang mengeluh, dan tidak ada satupun murid yang mundur selangkah. Pada hari biasa, tanpa pengalaman kerajaan iblis Hanhai selama setahun, para murid ini akan ketakutan dan ketakutan ketika mereka melihat Wan Peng, seorang master di alam dewa yang muncul dalam kepanikan. Tapi sekarang, mereka berani menghunus pedang dan bertarung keras. Ini adalah sebuah transformasi. Ketika Wan Peng melihat Lin Bai datang untuk membunuh dengan pedangnya, seringai muncul di sudut mulutnya, aku benar-benar berpikir bahwa setelah mendapatkan Raja 1000 kemenangan di bidang reinkarnasi, dia akan menjadi pelanggar hukum. Hari ini saya akan memberitahu Anda. Hubungan antara alam Yin Sein dan kesenjangan tak terjembatani antara langit dan bumi antara alam Yang Shen. Seluruh tubuh Wan Peng terguncang, dan kekuatan luar biasa memenuhi udara, dan memukul Lin Bai dengan telapak tangan yang menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, tentara dari kamp patroli ibu kota kekaisaran juga mulai bertarung dengan murid-murid sekte pedang Tongtian. Meskipun jumlah murid sekte pedang Tongtian relatif kecil, ilmu pedang para murid sekte pedang Tongtian adalah sangat kuat monster dari alam yang sama hampir tidak ada perlawanan. Dengan kilatan dari sudut mata Lin Bai, dia menyadari status murid-murid sekte pedang Tongtian di sekitarnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya, saya tidak menyangka bahwa murid-murid ini telah menjadi begitu hebat. Kemajuan dalam lebih dari setahun, dan tidak ada yang mengalami demam panggung saat ini. Lihat. Saya tidak perlu khawatir, selama saya bisa menangani Wan Peng. Lin Bai menarik pikirannya dan menatap Wan Peng. Aura iblis yang memenuhi tubuh Wan Peng membuatnya terlihat sangat ganas,
dia menekan telapak tangannya ke depan ke dalam kehampaan, dan kekuatan luar biasa mengembun dan menekan tubuh Lin Bai. Rusak. Niat membunuh memadat dalam sekejap. Lin Bai menghancurkan serangan Wan Peng dengan satu pedang. Kemudian cahaya pedang menyala, dan pedang dengan niat aurora menghantam tenggorokan Wan Peng. Huff. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Wan Peng mencibir dengan jijik dan menyerang dengan telapak tangan, hendak menghancurkan pedang Lin Bai berkeping-keping. Tetapi pada saat ini, mata Lin Bai menjadi dingin, ilmu pedangnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, 100 langkah akan membunuhmu. Bas! Cahaya pedang yang menyilaukan menyapu langit malam, dan cahaya pedang itu begitu terang hingga seperti langit malam. Sebuah pedang terpotong-potong, dan tiba-tiba sebuah pedang menusuk tenggorokan Wan Peng. Tidak! Wan Peng berseru dan buru-buru membela diri. Namun di tengah kilat dan batu api, pedang Lin Bai melewati tenggorokan Wan Peng, pedang itu begitu cepat sehingga Wan Peng sulit bereaksi. Namun nafas dingin kematian dan keinginan kuat untuk bertahan hidup membuat Wan Peng berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu niat pedang pembunuh Lin Bai. Puff! Pedang ini gagal mengenai tenggorokan Wan Peng, tapi langsung merobek salah satu lengan Wan Peng. Bab 1466 orang kuat dari 8 klan iblis. Wajah Wan Peng penuh keganasan, dan matanya hampir pecah. Dia melihat salah satu lengannya yang telah dipotong, matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia tahu betul jika dia tidak berjuang untuk membebaskan diri sekarang, apa yang terjadi sekarang akan terjadi. Pedang itu cukup untuk membunuhnya seketika. Serangan pedang tadi adalah serangan yang menggabungkan 3 konsepsi artistik yaitu pembunuhan, aurora, dan hujan lebat. Aku tidak menyangka dia akan menghindarinya. Tampaknya orang kuat. Di alam Yang Shen sebenarnya bukan itu. Mudah dibunuh. Mata Lin Bai berkilat, dan pedangnya menyerang Wan Peng lagi. Ilmu bela diri adalah bentuknya, dan konsepsi seni adalah jiwanya. Jika seperangkat latihan hanya berbentuk seni bela diri dan tidak ada konsepsi seni, maka kekuatannya akan sangat berkurang. Seorang seniman bela diri yang memahami konsepsi seni akan memiliki efek berkah kekuatan yang besar saat melakukan seni bela diri. Misalnya, ketika seorang pejuang yang memahami konsep artistik amukan api melakukan seni bela diri, kekuatan seni bela diri tersebut akan menjadi sama ganas dan mendominasinya seperti percikan api yang menyalakan api padang rumput. Ketika seorang pejuang yang memahami konsepsi artistik angin kencang menampilkan seni bela dirinya, kekuatan seni bela dirinya akan secepat dan tak terbendung seperti angin kencang dan rumput. Seorang pejuang yang memahami konsep artistik tentang air yang menetes sangatlah licik dan tajam saat menggunakannya, dengan daya tembus yang sangat kuat. Ketika seorang pejuang yang memahami konsepsi artistik bumi melakukan seni bela diri, kekuatan seni bela diri akan terus berlanjut seperti bumi yang luas, baik menyerang maupun bertahan. Misalnya, dalam konsepsi artistik, hujan lebat, Lin Bai, setelah teknik pedang digunakan, kekuatan teknik pedang akan menjadi seperti badai yang dahsyat, sehingga menyulitkan lawan untuk menangkisnya. Konsepsi artistik Aurora memiliki kecepatan tertinggi dan stamina penuh, meskipun pedang pertama tidak dapat membunuh lawan, ia akan dengan cepat memakan lawan seperti cahaya fajar menelan kegelapan, sangat mendominasi. Konsepsi artistik tentang pembunuhan dapat dikatakan sebagai konsepsi artistik yang paling kuat di tangan Lin Bai saat ini. Kekuatan konsepsi artistik ini berasal dari hati Lin Bai. Semakin kejam Lin Bai, semakin kuat pula kekuatan konsepsi artistik tentang pembunuhan. Menjadi, dengan serangan pedang tadi, Lin Bai menggabungkan 3 konsepsi artistik yaitu pembunuhan, aurora, dan hujan lebat. Tanpa diduga, Wan Peng mengelak dan hanya membayar harga 1 tangan. Hal ini membuat Lin Bai sedikit tidak puas. Pedang yang baru saja disambar pasti mampu membunuh Wan Peng. Namun kenyataannya, jika orang lain mengetahui bahwa Lin Bai tidak puas, mereka pasti akan berseru, Anda, seorang pejuang di alam Yin Shen tingkat 9, dapat memotong lengan orang kuat di alam Dewa Yang. Kamu membual selama sisa hidupmu, oke. Anda sebenarnya ingin membunuh lawan Anda. Berdengung. Niat pedang yang kuat menyebar dan menyelimuti tubuh Wan Peng. Wan Peng diselimuti oleh niat pedang dingin ini, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin tanpa menyadarinya. Minggir, aku tidak perlu membunuhmu. Jika kamu bersikeras berdiri di depanku, kamu pasti akan mati hari ini. Lin Bai berkata dengan dingin kepada Wan Peng. Wajah Wan Peng muram. Jika Lin Bai mengatakan ini sekarang, Wan Peng akan memarahi Lin Bai karena berbicara dengan arogan. Tapi sekarang Lin Bai telah memotong salah satu lengannya dengan pedang. Ketika Wan Peng tahu itu jika dia melanjutkan jika pertarungan terus berlanjut, aku khawatir dia benar-benar akan mati di tangan Lin Bai. Huff, aku telah mendapat pelajaran darimu tentang kekuatan Raja Seribu Kemenangan di medan reinkarnasi. Tetapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa akulah satu-satunya penguasa alam Yang Shen di sini? Semuanya, berapa banyak lagi kamu ingin menonton?
Wan Peng pada saat ini, dia berteriak dengan dingin, melihat ke arah kegelapan. Lin Bai tertegun sejenak, dan matanya tiba-tiba berubah suram. Yin San dari klan Iblis Elang Langit. Sekarang kamu di sini, apakah kamu masih bersembunyi? Tuan Bailing dari klan Ular Putih, apakah kamu tidak keluar? Kata Wan Peng dengan ekspresi muram. Begitu Wan Peng selesai berbicara, tawa aneh bergema di jalan yang kosong, dan sesosok hitam melintasi atap dan muncul di depan Lin Bai. Saya pernah melihat Kapten Wan Peng. Sosok hitam itu mendarat di tanah, seorang pria parubaya berjubah hitam. Setelah mendarat, dia langsung membungkuk kepada Wan Peng dan memberi hormat. Aku tidak menyangka pedang iblis itu benar-benar memotong salah satu lengan Kapten Wan Peng. Itu benar-benar membuatku semakin terkejut. Di jalan lain, dari sebuah gang, seorang pria berpakaian putih keluar. Itu adalah Bai Ling. Identitas Bai Ling tidak perlu dikatakan lagi. Dan Yin San itu adalah penguasa alam dewa yang dari klan Iblis Elang Langit, dan dia juga sangat kuat. Ada garis pemisah yang sangat besar antara alam Yin Sein dan alam dewa Yang. Meskipun ada begitu banyak penguasa alam Yin Sein di Lingnan, prajurit yang akhirnya dapat menerobos ke alam dewa yang hampir 1 dalam 1 miliar. Bahkan Bai Ling, yang dikenal sebagai orang terkuat di alam Yangshen di kerajaan monster laut luas, masih belum dapat menemukan ambang batas untuk menerobos ke alam Yangshen setelah beberapa dekade, dan tingkat budidayanya masih di tingkat kesempurnaan agung alam Yin Seng. Yin San terkekeh dan berkata, Tuan Bai Ling juga ada di sini. Bai Ling terkekeh dan berkata, Senior Yin San juga ada di sini, bukan? Yin San tersenyum tipis, mengabaikan Wan Peng dan Bai Ling, dan menoleh ke arah menghadap Lin Bai. Dia berkata, Yang Mulia Pedang Iblis, saya datang ke sini atas perintah Kaisar Elang. Selama Anda menyetujui persyaratan Kaisar Elang, klan Iblis Elang Langit kami dapat menjamin keselamatan Anda hari ini. Bahkan jika kamu membunuh Kapten Wan Peng hari ini. Senjata, kami, klan Iblis Elang Langit, juga mampu menahan amarah Kaisar Iblis untukmu. Yin San berkata sambil tersenyum tipis. Bai Ling terkekeh dan berkata, Dongfang Bai, aku masih mengatakan hal yang sama. Klan Ular Putih telah berjanji bahwa berapapun harga yang ditawarkan 8 klan Iblis lainnya dan Kaisar Iblis, aku, klan Ular Putih, akan membayar 2 kali lipat harga. Harga. Wan Peng berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, Pedang Iblis, Kaisar Iblis hanya berharap kamu dapat membuat pilihan yang tepat. Sebelum kamu membuat pilihan, aku diperintahkan oleh Kaisar Iblis untuk tidak membiarkanmu meninggalkan ibu kota kekaisaran kerajaan Iblis Laut Luas. Sekarang setelah dia berbicara, Lin Bai sudah mengerti. Ya, mereka bertiga ada di sini untuk memberi Lin Bai pilihan terakhir. Yin San mewakili klan Iblis Elang Langit. Bai Ling mewakili klan Ular Putih. Dan Wan Peng mewakili Kaisar Iblis. Lin Bai memandang mereka bertiga. Tak perlu dikatakan lagi bahwa dua penguasa alam Yangshen, Yin San dan Wan Peng, sangat kuat, tetapi Bai Ling, yang dikenal sebagai orang terkuat di bawah alam Yangshen, juga sangat kuat. Sulit untuk ditangani. Jika 3 orang menyerangnya, Lin Bai mungkin tidak bisa bertahan dan berjalan-jalan. Lin Bai berkata dengan dingin, apakah kalian bertiga di sini untuk memberiku pilihan terakhir hari ini? Wan Peng berkata, selama Master Pedang Iblis pergi sekarang dan kembali ke Sijian Manor, aku tidak bisa membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Untuk semua yang terjadi sebelumnya. Menurut mereka bertiga, jika aku tidak menentukan pilihan hari ini, apakah mereka bertiga berencana membunuhku di sini? Lin Bai bertanya dengan dingin. Wan Peng, Yin San, dan Bai Ling semuanya tersenyum ketika mendengar kata-kata Lin Bai. Yin San terkekeh dan berkata, Tuan Pedang Iblis, maafkan saya, jika Anda tidak menggunakan saya, Anda akan dibunuh oleh saya. Anda telah mendengar kalimat ini, Master Pedang Iblis. Jika Master Pedang Iblis tidak memilih aku, klan Iblis Elang Langit hari ini, aku khawatir aku tidak akan bisa membiarkan Tuan Pedang Iblis meninggalkan ibu kota kekaisaran hidup-hidup hari ini. Saya yakin bukan hanya saya saja yang memiliki gagasan ini. Tuan Bai Ling dan Kapten Wan Peng juga memiliki gagasan yang sama. Yin San terkekeh dan memandang beralih ke Bai Ling dan Wan Peng, yang terakhir memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Tampaknya mereka menyetujui gagasan Yin San. Jika kamu tidak menggunakannya untukku, kamu akan dibunuh olehku. Aku ingin melihat seberapa mampu kalian bertiga membunuhku. Mata Lin Bai tajam, dan pedang iblis dipenuhi dengan rasa takut yang menakutkan. Perasaan, niat pedang. Bab 1467 Bunuh Yang Sen. Mata Lin Bai dingin, dan pedang iblis itu bersinar dengan cahaya terang. Melihat pemandangan ini, mata Yin San berkedip dingin, sepertinya Master Pedang Iblis telah membuat keputusan. Saya harap ini adalah keputusan yang dibuat oleh Master Pedang Iblis setelah mempertimbangkan dengan cermat. Kalau begitu, biarkan Yin datang dan minta nasihat. Kekuatan Raja Qian Seng. Saat dia berbicara,
Mata Yin San menjadi semakin dingin. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi angin kencang dan menyapu dirinya, dan bayangan elang besar muncul darinya. Tubuhnya. Setiap gerakan sama ganas dan ganasnya seperti elang yang menerkam mangsanya. Cici. Yin San menyerang Lin Bai, memegang cakarnya dengan 5 jari, dan merobek satu cakarnya. Kekuatan yang kuat mengguncang kekosongan dan menekan Lin Bai. Begitu penguasa alam Yang Shen mengambil tindakan, Lin Bai segera merasakan sedikit tekanan. Tingkat kultivasi Yin San bahkan lebih kuat dari Wan Peng. Sekarang senior Yin San telah mengambil tindakan, saya juga agak tertarik dengan kekuatan Raja Qian Sheng. Bai Ling tersenyum sedikit, matanya bersinar, dan kekuatan yang mendominasi memenuhi udara, membunuh Lin Bai. Bai Ling dan Yin San sama-sama mengambil tindakan dan menyerang Lin Bai. Dua kekuatan mengerikan segera bergema dalam radius 10.000 meter, mengejutkan semua jiwa. Nixiong dan Zuolian dan yang lainnya mendongak satu demi satu dan melihat Bai Ling dan Yin San mengambil tindakan. Ekspresi mereka sangat galak dan mereka berseru, "Saudara Dongfang, saya di sini untuk membantu Anda." Saat mereka berbicara, Ni Xiong dan Zuolian keduanya ingin Kiki pergi membantu Lin Bai melawan Yin San dan Bai Ling. Lin Bai memiliki wajah cemberut, "Jangan datang, kamu bukan tandingan mereka. Segera keluar dari sini. Setelah kamu meninggalkan ibu kota kekaisaran, secara alami aku akan menemukan cara untuk keluar mencarimu. Senior, saudara Jiang Jing, bawa mereka pergi." Lin Bai berteriak dengan suara rendah. Ni Xiong dan Zuolian berhenti sejenak ketika mereka mendengar suara Lin Bai. Jiang Jing berjalan dan berkata, "Ni Xiong, Zuolian, ikut aku, dan aku akan membawamu keluar." Di kejauhan, Wan Peng melotot dan berkata dengan dingin, "Tak seorang pun dari kalian bahkan berpikir untuk pergi. Fan Jiang Dragon, Cheng Xihua, Lin Lang, cepat datang dan bantu aku." Wan Peng melarikan diri dari tas penyimpanan dan meneriakkan beberapa kata dengan penuh semangat. Ketika Jiang Jing mendengar suara Wan Peng, wajahnya menjadi dingin. Tidak, dia memberitahu kapten lain dari alam Yang Shen yang menjaga ibu kota kekaisaran untuk segera ikut denganku. Jika aku tidak pergi, aku benar-benar tidak akan pergi. Bisa pergi. Jiang Jing segera dia memimpin murid-murid sekte pedang Ren Tongtian untuk berjuang di jalan keluar yang berdarah. Pada saat yang sama, dari arah lain di ibu kota kekaisaran, tentara yang mengenakan baju besi berat datang dengan cepat dan bertarung dengan murid-murid sekte pedang Tongtian lagi. Kapten alam Yang Shen lainnya juga datang ke sisi Wan Peng. Di antara mereka, Fan Jianglong datang dan terkekeh, "Wan Peng, aku tidak menyangka kamu akan kehilangan hadiahnya." Cheng Xihua berkata, "Wan Peng, apa yang terjadi?" Wan Peng berkata dengan dingin, "Pedang iblis berencana untuk melakukannya memaksa keluar dari ibu kota kekaisaran. Menurut perintah Kaisar Iblis, jika pedang iblis ingin pergi dengan paksa, kita harus membunuhnya sebelum dia meninggalkan ibu kota kekaisaran, dan ingatlah untuk tidak membiarkan dia kembali ke manusia." Wilayah hidup. Seorang pemuda yang dingin dan tegas, Lin Lang, dia. Kedinginan. Dia berkata dengan dingin, "Pedang iblis, Raja Seribu Kemenangan di bidang reinkarnasi, salah satu dari 9 jenius jahat di Tanah Lingnan, Kaisar Iblis adalah benar. Begitu jenius jahat seperti itu diizinkan kembali ke dinasti manusia, dia pasti akan menjadi masalah serius bagi klan iblis kita." Cheng Xihua juga berkata, "Ya, hubungan antara klan iblis dan umat manusia sangat tegang sekarang. Setelah klan iblis dan klan manusia berkembang sepenuhnya, jika orang ini ada di kamp manusia, klan iblis kita akan pasti sangat memusingkan." Ketika Fan Jianglong mendengar kata-kata Wan Peng, dia berkata, "Jika kamu tidak jangan gunakan itu untukku, kamu akan membunuhnya untukku. Karena klan iblisku tidak bisa menjaga pedang iblis, kita tidak bisa memanfaatkan klan manusia. Ayo bergabung dan bunuh dia, jika tidak, aku akan menunggu Uyan kembali menemui Kaisar Iblis." Fan Jianglong berkata dengan dingin, mengeluarkan tombak panjang dari tas penyimpanannya, dan memasuki medan perang. Saat Fan Jianglong mengambil tindakan, Cheng Xihua, Lin Lang, dan Wan Peng pergi satu demi satu. 6 penguasa alam Yang Shen bergabung di medan perang, dan Bai Ling, yang dikenal sebagai orang terkuat di bawah alam Yang Shen, bergabung. Dengan barisan seperti itu, bahkan di kolam naga dan sarang harimau di Tanah Lingnan, mereka dapat membunuh 7 masuk dan 7 keluar. Yin San tersenyum dingin, "Hah. Kapten Cheng Xihua, Kapten Lin Lang, dan Kapten Fan Jianglong, kalian semua ada di sini." "Kapten, penguasa alam Yang Shen lainnya." Lin Bai segera mendengar ini. Melihat ketiga orang yang baru saja muncul, seperti yang diharapkan, ketiga orang ini semuanya berada di alam Yang Shen. 6 orang kuat di alam Yang Shen ada di sini, membuat Lin Bai terlihat pucat. Terlebih lagi, ada Bai Ling, Master Alam Yin Sein terkuat, menonton dengan penuh semangat dari samping. Fan Jianglong memegang tombak di tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Menurut perintah Kaisar Iblis,
jika pedang iblis bersikeras meninggalkan ibu kota kekaisaran, maka kami memiliki kekuatan untuk membunuhmu secara langsung. Kata Yin San dengan dingin, pedang iblis, dalam keadaan sulit seperti ini, apakah kamu masih bersikeras untuk mengambil jalanmu sendiri? Tetaplah dan setujui kondisi klan monster elang langit, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Bailing mencibir lagi dan tidak berbicara. Bailing berharap untuk menjaga Lin Bai daripada meninggalkannya. Bertarunglah dengan Lin Bai, karena dia telah terlalu lama terperangkap di alam kesempurnaan agung Yin Seng, dan dia sangat ingin bertarung dengan seorang master untuk menemukan kesempatan untuk menerobos. Mustahil bagiku untuk tinggal. Masih ada hal yang harus kulakukan di dinasti manusia. Aku tidak bisa tinggal di kerajaan iblis laut luas selamanya. Dikatakan bahwa aku telah diminta untuk tinggal selama 100 tahun. Bahkan jika aku diminta untuk tinggal selama 1 tahun, aku akan melakukan apapun. Bahkan di sana pun tidak. Tak perlu dikatakan lagi, aku tidak akan tinggal di kerajaan monster laut luas. Terserah padamu. Jika kau menghentikanku hari ini, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Lin Bai berkata dengan dingin. Saya menyarankan Anda untuk segera menyingkir, jika tidak, akan ada sungai darah hari ini. Kata-kata Lin Bai menjadi semakin dingin, dan jantung pembunuh yang gelisah di dalam hatinya mulai berdetak pada saat itu. Dengan niat untuk membunuh, suasana hati membunuh Lin Bai tiba-tiba menjadi ganas, seperti kebangkitan para dewa di zaman kuno, mengejutkan dunia, dan membuat 6 penguasa alam Yang Shen di sini gemetar. Konsep artistik yang sangat kuat. Konsepsi artistik awal saja sudah membuatku merasa sangat panik. Konsepsi artistik macam apa ini? Cheng Zihua terkejut, dan dia terus meremehkannya di dalam hatinya. Wajah Fan Jianglong berubah menjadi kaku, karena ada jalan menuju surga dan kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka dan kamu ingin datang, maka jangan salahkan kami karena kejam. Karena kamu tidak mengambilnya ingin tinggal, lalu pergi ke neraka. Fan Jianglong pada dasarnya kejam. Mendengar bahwa Lin Bai tidak ingin tinggal, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia menikam tombak di tangannya, dan dengan ganas kekuatan bergegas keluar, langsung menuju Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai adalah pembunuh, dan matanya perlahan berubah menjadi merah darah. Ide pembunuhan melayang di ujung pedang, dan dengan satu serangan pedang, tombak menakutkan Fan Jianglong langsung terlempar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana budidaya alam Yin Seng Anda dapat mengalahkan keahlian menembak saya? Fan Jianglong berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, itu konsepsi artistik Anda. Konsepsi artistik apa yang Anda latih? Pergilah ke neraka dan bertanya pada Raja Neraka. Ayo kita lakukan. Setelah Lin Bai memukul mundur tombak Fan Jianglong dengan satu pedang, dia menikamnya dengan satu pedang. Pedang ini berisi 3 konsepsi artistik yaitu hujan lebat, aurora, dan pembunuhan, sangat kuat, merobek langit dan menyerang Fan Jianglong. Rambut Fan Jianglong berdiri tegak dan matanya melebar. Puff! Sebelum Fan Jianglong sempat bereaksi, pedang itu melewati lehernya seperti kilatan cahaya. Potong kepala Fan Jianglong dengan satu pedang. Bab 1468 bunuh orang lain. Kapten Fan Jianglong, hati-hati. Dalam 100 langkah dari tempat ini, itu adalah wilayah absolutnya. Wan Peng melihat serangan pedang cepat Lin Bai ke arah Fan Jianglong, dan buru-buru mengingatkannya, tetapi Wan Peng belum menyelesaikan kata-katanya. Dan melihat kepala Fan Jianglong dipenggal oleh Lin Bai. Wan Peng tampak terkejut, seorang master di alam Yang Shen sebenarnya dibunuh oleh Lin Bai dengan begitu mudahnya. Yin San menyipitkan matanya dingin, dan dia bergumam di dalam hatinya, dengan serangan pedang tadi, saya sepertinya merasakan kekuatan dari 3 konsepsi artistik. Mungkinkah ada lebih dari 1 konsepsi artistik untuk berlatih pada saat ini? Sepertinya, Tuan Kaisar Elang mengatakan itu. Benar, jika orang ini tidak digunakan oleh klan monster Elang Langit, maka dia tidak dapat dipertahankan. Tidak peduli kekuatan klan iblis mana yang akhirnya dia pilih, selama dia bukan klan monster Elang Langit, dia pasti musuh bebuyutan klan monster Elang Langit. Yin San begitu dia memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan, dan dengan hantaman dari udara, cahaya terang cahaya ilahi menerpa Lin Bai. Puff! Tepat setelah Lin Bai membunuh Fan Jianglong dengan satu pedang, serangan ganas Yin San menghantam dada Lin Bai, memukul mulut Lin Bai yang penuh darah dan menerbangkannya ke belakang. Huff! Bailing bergoyang dan meninju Lin Bai dengan ganas dari arah lain. 3 telapak tangan ditinju berturut-turut, dan kekuatan yang menghancurkan langit menimpa Lin Bai. Orang yang dikenal sebagai orang terkuat di bawah alam Yin Seng ini sungguh sangat kuat. Bunuh. Pada saat yang sama, setelah menyaksikan pembunuhan Fan Jianglong, Cheng Zihua, Lin Lang, dan Wan Peng tampak galak, dan mereka mengambil tindakan pada saat yang sama, dan kekuatan alam Yang Shen memenuhi langit dan jatuh. Turun. Lin Bai mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik menggunakan keterampilan pedangnya untuk menghadapi serangan itu.
Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di gerbang ibu kota Kekaisaran Kerajaan Iblis Hanhai. Tepat waktu. Para murid dari Sekte Pedang Tongtian telah berjuang menuju gerbang kota. Gemuruh. Ada fluktuasi kekuatan yang mengerikan datang dari belakang. Itu adalah tempat pertempuran bagi orang kuat di alam Yang Sen. Kakak senior Dongfang mulai berkelahi dengan mereka, kata Jingsu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan? Ada 6 orang kuat di alam dewa yang di sana, serta Bai Ling, yang dikenal sebagai klan iblis terkuat di bawah alam dewa yang, Luo Xuan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Nisiong merenung sejenak dan berkata, aku akan kembali untuk menyelamatkan saudara Dongfang, kamu pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Nisiong hendak kembali. Kakak senior Nisiong, ayo pergi bersamamu. Ya, karena kita datang bersama, kita harus kembali bersama. Jika bukan karena kakak senior Dongfang membeli begitu banyak waktu latihan untuk kita di Gunung Xiandong, kita akankah bagaimana kita bisa bertahan sampai hari ini? Sekarang saudara Dongfang dalam masalah, bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Bunuh dia kembali, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah mati. Sekelompok murid dari Sekte Pedang Tongtian meraung dengan marah, dan semangat juang serta niat pedang yang kuat muncul dari mereka. Bai Zan dan belasan veteran yang berdiri di tengah kerumunan terkejut saat melihat murid-murid Sekte Pedang Tongtian ini. Di saat yang sama, Bai Zan merasa lebih takut di dalam hatinya. Jika murid-murid ini benar-benar membunuh mereka, maka saya takut seluruh ibu kota kekaisaran akan dijungkirbalikkan oleh mereka. Pergilah, aku akan kembali. Jiang Jing memandang murid-murid Sekte Pedang Tongtian dan berkata. Kakak senior Jiang Jing, ayo kembali segera setelah kita pergi, kata Nisiong. Jiang Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, aku masih memiliki identitas sebagai anggota klan ular putih. Bahkan jika aku jatuh ke tangan mereka, hidupku tidak akan terluka. Kamu pergi dulu, aku akan membiarkan Dongfang Bai datang kepadamu. Ingat, tinggalkan ibu kota kekaisaran. 200.000 mil ke arah timur, ada pegunungan bernama Yuan Qingshan. Di pegunungan itu, ada susunan teleportasi. Itu akan meneleportasimu secara acak ke dinasti manusia tertentu di Tanah Lingnan. Jika Anda beruntung, oke, maka kita bisa langsung kembali ke dinasti Litian. Susunan teleportasi ini awalnya ditinggalkan oleh ayah saya. Saya pernah menggunakannya sekali sebelumnya dan itu sedikit rusak. Butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk memperbaikinya. Diperkirakan rusak setelah digunakan paling banyak sekali. Susunan teleportasi jarak jauh semacam ini sangat sulit untuk dibangun dan dipelihara, jadi ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Nisiong, ini petanya, pergilah ke Yuan Qingshan dan tunggu. Jika aku dan Dongfang Bai belum, aku tidak akan datang kepadamu setelah 1 jam. Pergilah sendiri. Setelah Jiang Jing selesai berbicara, dia menyerahkan slip giok kepada Nisiong, lalu berbalik dan berjalan ke ibu kota kekaisaran. Saudara senior Jiang Jing. Nisiong dan sekelompok murid Sekte Pedang Tongtian berteriak dengan ekspresi yang tak tertahankan. Jiang Jing berkata, jika Dongfang Bai dan saya tidak kembali, ingatlah bahwa ketika kami kembali, bantu kami membunuh Zulai, hancurkan keluarga Zhu, hancurkan lembah 10.000 setan, dan balas dendam murid-murid kami yang dijual ke kerajaan iblis laut luas. Yue Yaosheng menjual murid-murid Sekte Pedang Tongtian ke kerajaan iblis laut luas. Di antara mereka ada 10.000 murid dalam berpakaian putih, 1.000 murid dalam berpakaian biru, 100 murid dalam berpakaian kuning, 10 murid dalam berpakaian merah, dan 2 murid dalam berpakaian ungu. Murid. Hampir semua murid di atas alam Yin Sein tingkat kelima meninggal di alam reinkarnasi, dan mungkin ada lebih dari 3.000 orang. Dan hampir 7.000 orang tewas dalam klan ular putih. Dan satu-satunya orang yang selamat kini adalah kelas 1 Gunung Xiandong yang dipimpin oleh Lin Bai. Dengan kata lain, hanya ada 73 murid Sekte Pedang Tongtian yang telah dijual ke kerajaan iblis laut luas, termasuk Lin Bai dan Jiang Jing. Nisiong dengan erat mencengkeram peta yang diberikan Jiang Jing kepadanya, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan yang tak tertahankan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, ayo pergi ke Yuan Qingshan. Jingsu berkata dengan marah, saudara Nisiong, bisakah kita melakukannya? Peduli dengan kakak senior Dongfang dan kakak senior Jiang Jing. Nisiong berkata dengan dingin, tentu saja kita harus. Jika mereka tidak dapat kembali, maka kita harus kembali hidup-hidup untuk menemukan Zulai, keluarga Zhu, Demon Saint Dewe, dan balas dendam di lembah 10.000 setan. Kita tidak bisa membiarkan murid-murid Sekte Pedang Tongtian itu mati sia-sia. Kita juga tidak bisa membiarkan kakak senior Dongfang dan kakak senior Jiang Jing membayar dengan sia-sia. Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan semuanya. Mereka semua mati di sini. Nisiong berkata dengan ekspresi dingin. Setelah mengatakan itu, dia adalah orang pertama yang keluar dari ibu kota kekaisaran.
Bukannya aku takut mati, tapi kita tidak bisa mati sekarang. Nixiong keluar dari ibu kota kekaisaran dengan mata tegas. Sekelompok murid dari Sekte Pedang Tongtian saling memandang. Meskipun mereka sangat tidak mau, mereka akhirnya menghentakkan kaki mereka tanpa daya dan mengikuti Nixiong pergi menuju Yuan Qingshan. Di ibu kota kekaisaran, di gerbang kota. Pertempuran sengit pun terjadi. 5 orang kuat di alam Yangshen bergabung dengan Bai Ling dan bertarung sengit dengan Lin Bai selama hampir 1000 ronde. Orang kuat di alam Yangshen menjadi lebih berani saat bertarung. Sebaliknya, Lin Bai dipenuhi bekas luka dan hancur. Menghadapi 5 penguasa alam Yangshen, Lin Bai juga merasa sangat berat. Kematian. Lin Bai membidik Wan Peng, dan kekuatan 3 tingkat konsepsi artistik meledak lagi, ditambah dengan pedang, 100 langkah membunuh, dia menikam, dan ujung pedang menghantam wajah Wan Peng dengan kejam. Puff! Mata Wan Peng melebar, melihat pedang membesar di matanya, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk bereaksi. Sebuah pedang menembus kepala. Wan Peng mati tepat di bawah pedang Lin Bai. Tuan kedua dari alam Yangshen mati di bawah pedang Lin Bai. Namun pada saat Lin Bai membunuh Wan Peng, Cheng Zihua dan Lin Lang menemukan celah. Keduanya memukul punggung Lin Bai dengan telapak tangan yang keras. Hanya terdengar bunyi, klik, dan punggung Lin Bai langsung hancur, dan di saat yang sama, Lin Bai terlempar dan jatuh ke tanah, berlumuran darah dan nafasnya lemah. Bab 1469 Tombak Rusak. Tombak Raja Laut. Ahem. Lin Bai terbaring di tanah, muntah darah, tampak bingung, dan berdiri dari tanah sambil memegang pedang iblis. Gelombang niat pedang dari langit masih menyelimuti dunia tanpa menghilang. Cheng Zihua dan Lin Lang sama-sama tampak terkejut, dan diam-diam berkata di dalam hati mereka, apakah pedang iblis ini seekor kecoa? Tidak peduli seberapa keras kamu mengalahkannya, kamu tidak dapat membunuhnya. Yin San berkata dengan dingin, pedang iblis, saya tidak menyangka Anda akan diserang oleh kami berenam. Pengepungan oleh orang-orang kuat di alam Yangshen sebenarnya memungkinkan Anda membunuh 2 orang. Saya harus mengatakan, jika kita bertarung sendirian, saya khawatir saya menang jangan jadi lawanmu. Bai Ling menunjukkan jejak kebencian di matanya saat ini. Dia samar-samar merasa bahwa kekuatan kultivasi Lin Bai masih di atasnya, dan bahkan jauh lebih kuat darinya. Setidaknya Bai Ling tidak bisa membunuh master di alam Yangshen di alam Yin Seng tingkat 9. Dunia ini terlalu kecil. Aku, Bai Ling, sudah cukup. Aku tidak bisa lagi mentolerirmu. Bahkan jika ayahku bermaksud menambahkanmu ke klan ular putih hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Tidak peduli apapun yang terjadi kamu berkata hari ini, kamu akan dimasukkan ke dalam dunia. Bunuh aku. Niat membunuh di hati Bai Ling menjadi semakin intens. Lin Bai begitu luar biasa sehingga bahkan Bai Ling, klan iblis jenius, pun takut padanya. Bai Ling tidak akan pernah membiarkan Lin Bai bertahan hidup, jika tidak, namanya, Bai Ling, tidak akan ada di tanah Lingnan di masa depan. Terlebih lagi, apa yang disebut sebagai gelar orang terkuat di bawah alam Yangshen, harga diri yang telah dikembangkan Bai Ling selama lebih dari 20 tahun, terasa telah hilang di hadapan pedang iblis yang sekarang kuat. Setidaknya sebelum Lin Bai meninggal, Bai Ling tidak bisa disebut sebagai orang terkuat di bawah alam Yangshen. Bai Ling, aku merasakan niat membunuh yang kuat keluar dari dirimu. Kamu tidak ingin aku bergabung dengan klan ular putih sekarang, kan? Lin Bai berdiri dengan pedang iblis di tangan dan berkata sambil tersenyum dingin. Setelah mempraktikkan konsep membunuh, Lin Bai dapat dengan jelas merasakan intensitas niat membunuh semua orang terhadapnya. Sekarang lawan Lin Bai, Cheng Zihua dan Lin Lang, memiliki niat membunuh yang paling sedikit terhadap Lin Bai. Mereka hanya diperintahkan untuk membunuh Lin Bai, jadi mereka tidak memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Lin Bai di dalam hati mereka, meskipun itu bukan karena Kaisar Iblis memiliki takdirnya, dan tidak satupun dari mereka yang mau memprovokasi Lin Bai. Berikutnya adalah Yin San. Dia diperintahkan oleh Kaisar Elang untuk merekrut Lin Bai. Hanya karena Lin Bai dengan jelas menolak perekrutan klan monster Elang Langit maka Yin San menjadi pembunuh. Hingga saat ini, Yin San masih belum ada niat untuk membunuh. Lin Bai memiliki sedikit keberuntungan, berharap Lin Bai akan berubah pikiran dan bergabung dengan klan iblis Elang Langit. Dan orang dengan niat membunuh terkuat terhadap Lin Bai di sini adalah Bai Ling. Bai Ling datang ke sini untuk merekrut Lin Bai untuk klan ular putih, tapi sekarang Lin Bai telah membunuh 2 orang kuat di alam Yangshen, Bai Ling tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu di benaknya. Saat ini, Bai Ling hanya ingin membunuh Lin Bai. Karena Bai Ling tahu bahwa selama Lin Bai berada di kerajaan iblis laut luas, tidak akan pernah ada hari di mana dia, Bai Ling, mengangkat kepalanya. Lin Bai menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir, apa? Bai Ling, melihatku membunuh 2 orang kuat di alam Yangshen, tidak bisakah harga diri jeniusmu tak tertahankan? Segera, kamu terlalu berpikiran sempit. Lin Bai berkata dengan dingin.
Wajah Bailing muram, itu tidak masuk akal. Seperti yang dikatakan senior Yin San, jika kamu tidak dimanfaatkan olehku, kamu akan dibunuh olehku. Karena kamu tidak mau bergabung dengan klan ular putih, kamu harus mati hari ini. Bai, Ling tidak ingin terlibat dengan Lin Bai. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Sekarang Lin Bai terluka parah dan sekarat, inilah waktu terbaik untuk membunuh Lin Bai. Serangan telapak tangan Bai Ling. Lin Bai pandangan tajam melintas di matanya, dan dia menusuk udara dengan pedang. 3 tingkat konsepsi artistik sekali lagi ditumpangkan, membuat ilmu pedang Lin Bai mencapai tingkat yang dapat menghancurkan dunia. Gemuruh. Pedang terbang melintasi langit, mengguncang bintang-bintang di langit. Wajah Bai Ling menjadi pucat dan ketakutan akibat serangan pedang ini, dia dengan cepat beralih dari serangan ke pertahanan dan memblokir serangan pedang Lin Bai. Puff! Meski nyaris tidak bisa menahannya, Bai Ling masih berlumuran darah oleh maksud pedang yang terkandung dalam konsepsi seni rangkap 3. Darah mengalir keluar dan mewarnai pakaian putih di sekujur tubuhnya menjadi merah. Sialan! Bai Ling berteriak dengan marah, dia mengeluarkan tas penyimpanannya, dan tombak patah muncul di tangannya. Saat tombak patah itu muncul, Bai Ling membuangnya. Tombak yang patah berubah menjadi aliran cahaya dan menghantam Lin Bai seperti menembus langit dan bumi. Ini, Si King Halberd. Tidak, ini bukan Si King Halberd yang lengkap, hanya yang rusak. Aku tidak menyangka bahwa Si King Halberd jatuh ke tangan klan ular putih. Yin San, Cheng Zihua, Lin Langsan semua orang berkata dengan mata terbelalak. Pergi. Lin Bai meraung dengan marah, dan 3 tingkat konsepsi artistik bersatu kembali, dan dia menikam dengan pedang. Dengan keras, pedang itu mengenai Si King Halberd yang datang. Terjadi benturan kuat di antara keduanya. Tapi pedang Lin Bai, yang cukup untuk membunuh alam Yin Seng, sebenarnya tidak berdaya untuk menangkis di bawah Si King Halberd, dan kekuatannya dihancurkan oleh Si King Halberd. Klik, klik. Saat pedang iblis bertabrakan dengan Si King Halberd, retakan muncul di pedang iblis dan menyebar seperti jaring laba-laba. Pedang iblis itu hampir dihancurkan oleh Si King Halberd. Di saat yang sama, Si King Halberd menembus dan menikam bahu Lin Bai. Puff! Raja Laut Halberd melewati bahu Lin Bai, dan Lin Bai terbang keluar. Senjata macam apa ini? Kekuatan semacam ini jelas bukan senjata yang sangat kuat. Saat Lin Bai jatuh ke tanah, dia sudah menebak di benaknya. Ini jelas bukan senjata yang sangat ampuh. Setelah Si King Halberd menusuk Lin Bai, ia terbang di udara dan jatuh ke tangan Bai Ling. Pada saat ini, wajah Bai Ling berubah menjadi garang, dan dia melemparkan Si King Halberd lagi, matanya dingin, lemparan ini akan membunuh Lin Bai. Fiuh! Tiba-tiba pada saat ini, sosok gelap datang dengan cepat di depan Lin Bai. Dia mengangkat kepalanya dan melirik tombak patah yang terbang, dan tiba-tiba wajahnya penuh ketakutan, Raja Laut Halberd. Saudara muda Dongfang, ayo pergi. Sosok gelap ini dia buru-buru meraih Lin Bai, mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya, dan menempelkannya pada Lin Bai dan dia. Ketika Yin San melihatnya, dia langsung berteriak, tidak, itu jimat pergeseran Qian Kun. Jimat pergeseran Qian Kun dapat langsung berpindah jarak 200.000 mil. Harganya sangat mahal, bahkan untuk ahli alam yang sen biasa. Terjangkau. Jiang Jing. Kamu sedang mencari kematian. Bai Ling sekilas melihat sosok hitam itu adalah Jiang Jing dan meraung dengan marah. Si King Halberd membalikkan badannya dan menikam Jiang Jing dengan keras. Wajah Jiang Jing dipenuhi kepanikan. Saat Raja Laut Halberd menyerang, jimat di Lin Bai dan Jiang Jing bersinar, dan mereka menghilang tepat di depan ibu kota kekaisaran. Si King Halberd menikamnya, dan darah keluar. Yin San, Bai Ling, Cheng Zihua, dan Lin Lang melangkah maju dan melihat. Tidak ada jejak Lin Bai dan Jiang Jing di tanah. Mereka berempat mendongak dan melihat bahwa gerbang ibu kota kekaisaran sekarang hancur, dengan noda darah yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Malam ini, jumlah monster kuat dari kamp patroli kekaisaran yang tewas dalam pertempuran mencapai puluhan ribu. Di antara mereka, 2 kapten alam Yang Shen tewas di tangan Lin Bai. Bab 1470 Kematian Jiang Jing. Di ibu kota kekaisaran kerajaan monster laut luas, 200.000 mil jauhnya, di hutan lebat di bawah bulan yang cerah, cahaya bersinar dan 2 sosok bekas luka jatuh ke tanah. Dari 2 orang ini, yang satu terluka lebih parah dari yang lain. Saudara senior Jiang Jing. Terlepas dari lukanya, Lin Bai buru-buru bangkit dan datang ke sisi Jiang Jing. Dia melihat lebih dekat dan melihat ada lubang darah seukuran kepalan tangan di dada Jiang Jing, menembus hatinya. Pukulan dari Si King Halberd barusan, meskipun Universe Shifting Talisman diaktifkan, masih menusuk hati Jiang Jing. Semula Bai Ling ingin membunuh Lin Bai dengan pukulan ini, namun kemunculan Jiang Jing yang tiba-tiba membuat Bai Ling diliputi kebencian, ia ingin membunuh Jiang Jing dan kemudian menahan Lin Bai di sini. Jiang Jing berlumuran darah,
Napasnya lemah, wajahnya pucat, dan dia berdarah. Apakah kita sudah meninggalkan ibu kota kekaisaran? Jiang Jing memegang tangan Lin Bai dan bertanya dengan gugup. Lin Bai mengangkat matanya dan melihat sekeliling, ada keheningan selama ribuan mil, jelas itu adalah gunung yang dalam dan hutan tua. Tempat ini bukan lagi ibu kota kekaisaran. Lin Bai berkata dengan tenang, saudara senior Jiang Jing, jangan bicara, saya akan membawamu pergi. Tidak, tidak perlu, saudara muda Dongfang, dengarkan bagiku, dengarkan aku. Jiang Jing menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, saudara muda Dongfang, aku tidak punya banyak waktu, dengarkan aku. Lin Bai terdiam, mengatupkan giginya, dan niat membunuh mengalir di dalam hatinya. Jiang Jing berkata, tempat ini seharusnya tidak jauh dari Gunung Yuan King. Kamu segera mencari murid lain. Ada susunan teleportasi di Gunung Yuan King yang memungkinkan kamu meninggalkan kerajaan monster laut luas dan berteleportasi secara acak ke wilayah manusia manapun. Adik laki-laki Dongfang, setelah kembali ke wilayah manusia, jangan kembali lagi. Negeri setan laut luas bukanlah tempat yang baik. Wilayah manusia adalah tempat yang baik. Aura Jiang Jing menjadi lebih lemah, dan dia bekerja keras berkata. Sambil berbicara, Jiang Jing menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Lin Bai, adik laki-laki Dongfang, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan menyelamatkan murid-murid Sekte Pedang Tongtian kembali. Tapi, Lin Bai tidak tahan untuk mengatakan, kakak senior Jiang Jing, berhenti bicara, aku tidak menyalahkanmu. Jiang Jing tersenyum sedih, di dalam tas penyimpanan ini ada pedang semua senior saudara. Satu-satunya barang yang saya kumpulkan dari mereka selama bertahun-tahun. Bawa kembali. Jiang Jing menyerahkan tas penyimpanan itu kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil tas penyimpanan dan membukanya. Tidak ada apa-apa lagi di dalamnya, hanya pedang yang compang-camping. Beberapa dari pedang ini patah, tetapi cahaya dan pedang yang menempel pada pedang itu terlihat samar-samar. Semua pedang ini adalah pedang murid Sekte Pedang Tongtian. Di antara mereka, Lin Bai juga melihat pedang Zhao Qing, Xiang Yun dan lainnya. Lin Bai juga tahu bahwa Jiang Jing pasti menghabiskan banyak usaha untuk menemukan hal-hal ini. Jiang Jing berkata, adik laki-laki Dongfang, saya adalah setengah iblis. Saya telah dipandang rendah oleh orang-orang sepanjang hidup saya. Ras manusia mengatakan bahwa saya adalah keturunan dari persatuan dengan ras iblis. Ras iblis mengatakan bahwa aku telah menodai garis keturunan bangsawan mereka. Hanya di Sekte Pedang Tongtian, tidak ada seorang pun yang meremehkanku. Saudara muda Dongfang, Sekte Pedang Tongtian adalah tempat yang bagus. Kembali, jangan datang ke kerajaan iblis laut luas lagi. Jiang Jing berkata, kembalilah dan balas dendam mereka. Zulai, keluarga Zhu, orang suci iblis penghancur Yue, lembah 10.000 iblis. Akan membalaskan dendam saudara-saudara kita yang telah meninggal. Oke, aku berjanji padamu, semua musuh tidak akan berkurang. Zulai, keluarga Zhu. Orang suci iblis penghancur Yue. Lembah 10.000 iblis. Bailing. Yin San. 8 klan iblis utama. Kaisar iblis. Tidak satu pun dari mereka akan hilang. Lin Bai mengertakkan gigi dan menahan air mata saat dia setuju. Mendengar kata-kata Lin Bai, Jiang Jing merasa lega, dia tersenyum dan berkata, adik laki-laki Dongfang, saya akan pergi ke Huangquan untuk mencari jalan bagi Anda terlebih dahulu. Jika ini bukan tempat yang baik, saya akan kembali dan memberitahu Anda harus berhenti datang. Jepret, Jiang Jing meraih tangan Lin Bai, menjatuhkannya dengan lemah, dan membantingnya ke tanah. Lin Bai menutup matanya sedikit, dengan sedikit rasa sakit di matanya. Kemudian Lin Bai menggendong Jiang Jing di punggungnya, berjalan ke arah, dan berkata dengan tegas, saudara senior Jiang Jing, saya akan membawamu kembali. Kami akan pulang. Kembali ke Sekte Pedang Tongtian yang menurutmu tempat yang bagus. Yuan Qingshan adalah pegunungan kosong yang berjarak 200.000 mil dari ibu kota kekaisaran kerajaan iblis laut luas. Tempat ini awalnya adalah tempat tinggal klan iblis, tetapi saat klan iblis menduduki kerajaan iblis laut luas, semua klan iblis yang kuat pindah ke kota, dan sulit untuk menemukan klan iblis yang kuat di pegunungan lagi. Jauh di dalam gunung Yuanxing, terdapat sebuah gua batu alam. Ada lebih dari 90 sosok berdiri di sini, melihat keluar gua. Mereka menunggu kedua orang itu kembali. Waktu yang disepakati dengan kakak senior Jiang Jing akan tiba. Seorang murid berkata dengan lembut. Zuo Lian berkata dengan cemas, tunggu saja. Nixiong berkata dengan wajah dingin, ayo pindahkan lingkaran sihir. Jingsu berkata dengan cemas, saudara Nixiong, harap tunggu. Kakak senior Jiang Jing dan kakak senior Dongfang pasti akan datang. Xiong berkata dengan wajah penuh tak tertahankan, adik perempuan Jingsu. Kita tidak bisa mati di sini.
Begitu kita mati, siapa yang akan membalaskan dendam kita saudara-saudara senior? Lebih dari 10.000 Tongtian murid Sekte Pedang meninggal secara tragis di Kerajaan Iblis Laut Luas. Dalam pertikaian berdarah ini, Zulai dan keluarga Zhu harus membayar harga dengan darah karena menghancurkan Sein Iblis Yue dan lembah 10.000 iblis. Kita tidak bisa membiarkan kematian mereka sia-sia. Operasi lingkaran sihir, Ni Xiong berkata dengan tegas. Meskipun Jingsu tidak mau, dia mengangguk tak berdaya pada akhirnya, dia berjalan ke lingkaran sihir, mencubit formula ajaib, dan mulai perlahan mengoperasikan susunan teleportasi yang bobrok. Di dalam gua, ada cahaya terang, dan susunan teleportasi diaktifkan. Tapi Ni Xiong masih berdiri di pintu masuk gua, melihat ke kejauhan. Betapa dia berharap kedua orang itu tiba-tiba terbang keluar dari langit, menertawakannya, dan berkata, ayo pulang. Tapi Ni Xiong menunggu lama, dan setelah menunggu lama, mereka tidak datang. Ayo pergi. Ni Xiong menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan berjalan menuju susunan teleportasi. Murid lain dari Sekte Pedang Tongtian memejamkan mata karena kesakitan dan berbalik untuk pergi. Itu kakak senior Dongfang. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berteriak, dan semua murid Sekte Pedang Tongtian melihat keluar gua dengan penuh semangat. Ni Xiong, Zuo Lian dan lainnya yang berjalan menuju susunan teleportasi berbalik dan melihat keluar gua dengan heran. Di pegunungan itu, seorang pria dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, membawa mayat dengan darah mengalir di punggungnya, berjalan selangkah demi selangkah menuju susunan teleportasi Yuan Qingshan. Itu kakak senior Dongfang. Ini benar-benar kakak senior Dongfang. Satu persatu, saudara-saudara bergegas keluar gua dan datang ke sisi Dongfang Bai. Kakak senior Dongfang, kamu baik-baik saja. Luo Xuan terbang dengan cepat dan berkata dengan terkejut. Lin Bai tampak acuh tak acuh dan berkata, ayo pulang. Lei Yize menangis kegirangan dan berkata, saudara Dongfang, saya pikir kamu tidak akan pernah kembali. Saya telah membacakan sutra masa lalu untuk Anda. Teruslah membaca. Lin Bai berkata dengan dingin. Segera, Lin Bai menggendong Jiang Jing di punggungnya dan berjalan ke susunan teleportasi Yuan Qingshan. Ni Xiong Zuolian dan yang lainnya melihat rasa sakit di wajah mereka ketika mereka melihat mayat tak bernyawa digendong di punggung Lin Bai. Mereka mengenalinya, itu adalah Jiang Jing. Satu demi satu, para murid melangkah ke dalam susunan teleportasi dan menghilang ke dalam kerajaan iblis laut luas. Bai Zan dan yang lainnya melambat sedikit. Sebelum Bai Zan melangkah ke dalam formasi teleportasi, dia melihat kembali ke kerajaan iblis laut luas dan terkekeh, hari ini, kerajaan iblis laut luas gagal mempertahankan Dongfang Bai. Tunggu sampai Dongfang Bai datang di masa depan. Pada saat itu, saya khawatir kerajaan iblis laut luas tidak akan sedamai sekarang. Veteran bersenjata patah yang mengikuti Bai Zan berkata, ya, kerajaan iblis laut luas telah akhirnya lepaskan. Bai Zan terkekeh, tidak, bukan itu masalahnya. Dengan temperamen pewaris pedang iblis ini, aku khawatir masalah ini tidak akan mudah untuk dilepaskan, apalagi sahabatnya telah meninggal di sini. Ayo pergi, kita telah berada di kerajaan iblis laut luas selama hampir 50 tahun. Sudah waktunya kita pulang. Bai Zan menepuk bahu veteran itu dengan lengan patah dan melangkah ke dalam susunan teleportasi. Susunan teleportasi ini sudah compang camping. Setelah teleportasi ini, susunan teleportasi langsung runtuh, dan gua tersebut hancur setelah runtuhnya susunan teleportasi.